Baik, harus tetap semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, jumpa lagi di Zoom malam hari ini khusus BDP ya, Business Developing Program, yang hari ini ada satu tema yang luar biasa, yaitu follow the system. Baik, yang pertama saya haturkan salam takzim saya kepada yang terhormat founder dan co-founder SSW, Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Beliau orang tua kita yang tidak ada hubungan darah, tapi mikirin banget, coba Bapak Ibu. Dari pagi, siang, sore, malam, yang ada di otaknya adalah bagaimana caranya menggolkan ibu-ibu mencapai impiannya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, Amin. dan menjadi Amin ya Allah. orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan Amin ya takzim Rabbal Alamin. saya yang saya hormati Ketua Divisi Training Rizal Fahmi Ramadan, yang selalu sigap, cepet gitu ya, kalau kita minta tolong share ini, langsung tolong share ini, luar biasa. Dan selanjutnya yang saya hormati para PIC, para leader Smart Club yang luar biasa, yang mudah-mudahan Allah selalu tetapkan semangat juangnya dalam membimbing, membina, mengkoordinasi semua tim di bawah supervisinya. Lanjut, yang saya hormati para semua reseller dimanapun berada. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, setiap SSW itu sudah tetap gitu ya, komitmen konsisten untuk selalu menampilkan hal-hal dalam artian yang bisa membawa kita ke arah pembelajaran secara terus-menerus, secara komitmen, konsisten mengadakan hal ini sehingga tidak ada alasan buat teman-teman sahabat SSW semua, walaupun jauh dari leader, ada niat, teachable, pasti bisa. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bagaimana follow the system. Yuk, bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bapak Ibu, follow the system tuh. Ada yang ibu-ibu gini nih dalam hatinya. Tuh, ges bahasa Inggris di wae temita ieu kunaon follow the system gitu ya. Tapi jangan khawatir. Saya akan berusaha menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk dicerna gitu ya. Untuk lebih Bapak Ibu paham. Oke. Follow tuh apa coba Bapak Ibu? Ikut, mengikuti, itu follow. The system ya sistem. Jadi mengikuti sistem yang ada di SSW, yang ada di PTBS. Nah, untuk follow the system ini, Bapak Ibu, kita kan ada di tim SSW itu, kerjaan kita apa sih? Kita ingetin lagi ya, sama-sama kita saling mengingatkan. Yang pertama, selling. Yang kedua, recruiting. Yang ketiga, building team. Nah, pekerjaan tiga hal ini akan mudah kita dapatkan ketika kita mampu masuk ke dalam sistemnya. Siapa yang sering dengar Abi Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis ini sering bilang, ayo mitranya jangan dikelonin, mitranya jangan dikekepin, masukin ke dalam sistem. Sering nggak Abi ngomong kayak gitu? Sering Bapak Ibu, karena apa? Emang benar ada perbedaan. Sahabat-sahabat yang timnya masuk ke dalam sistem, coba grow up-nya pasti lebih cepat. Karena apa? Hampir kita lihat tidak ada orang yang tidak masuk ke dalam sistem, terus dia ujuk-ujuk peraihan. Ya, kecuali emang benar leadernya yang ngejalanin. Berarti kan tetap aja leadernya masuk ke dalam sistem. Oke. Jadi follow itu artinya mengikuti ya Bapak Ibu. Ya, balik lagi sistem itu ya berarti sistem yang ada di PTBS. Kita ngikutin aturan main yang ada di dalam sistem di SSW dan PTBS. Ada 3 prinsip dasar Bapak Ibu yang harus kita miliki
ketika kita menjadi reseller di PTBS. Ya, 3 prinsip dasar follow the system. Boleh dibuka, A? Yang pertama apa, Teh Miftah? Edifikasi. Bukan Edi banyak nih Edi masalahnya di SSW ya. Ada Pak Edi Wahyudin, ada Edi ah, banyak Edi. Ini kita bahas edifikasi. Apa itu edifikasi Bapak Ibu? Secara bahasa, edifikasi itu artinya berpikir, bersikap, dan berkata positif tentang apa? Berpikir tentang apa? Bersikap tentang apa? Berkata positif tentang apa? Ya tentang leader kita, tentang mitra kita, tentang perusahaan PTBS, tentang produk dan lain-lain. Bahkan bisa jadi tentang pertemuan. Edifikasi ini jadi punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Memberi kekuatan dan meningkatkan respect. Respectnya seseorang calon mitra kita ya terhadap sesuatu yang kita edifikasi. Coba, Bapak Ibu, banyak sekali mitra-mitra yang kadang di lapangan mati kutu ketika ditanya apa, kamu emang udah punya prestasi apa di PTBS? Teh Miftah, saya mentok, orangnya nggak percaya karena saya belum punya prestasi apa-apa. Bapak Ibu jangan mati kutu karena kita bisa edifikasi leader di atas kita, founder kita, bisa kita edifikasi, owner kita, perusahaan kita. Misal gini ya, di ujung acara misalnya Bapak Ibu prospek. Di ujung acara, kan Ibu prospek berarti quick plan dong. Berarti ada titik omset yang dijelaskan ketika omset itu tercapai, boleh ditukarkan dengan profit yang ada. Bapak Ibu, di ujung acara, si prospekan kita ini nanya, Bapak Ibu udah dapat apa? Sudah ada profit yang Bapak Ibu dapetin di omset tertentu gitu. Orangnya nanya kayak gitu, Bapak Ibu nggak usah mati kutu. Atau nggak usah, mohon maaf, menginformasikan hal yang mungkin Bapak Ibu belum dapat. Jadi jangan terjebak ke dalam omongan yang tidak benar. Dalam artian Bapak Ibu berbohong. Belum dapat motor udah bilangnya dapat motor. Nah, ini jangan sampai. Ini bisnis syariah, pertahankan sesuatu yang dalam artian bisa menjadi berkah. Ya, pernah dulu saya punya tim dulu nih. Saya punya tim. Mungkin sering mati kuti di ujung acara dia nanya ya, prospekannya nanya, emang sudah dapat apa? Ini jangan kejebak Bapak Ibu. Jangan kejebak apa? Jangan kejebak melakukan kebohongan. Dalam artian belum mencapai, Bapak Ibu bilang sudah mencapai. Gitu. Jadi kebanyakan, jadi ujung-ujungnya kita apa? Tidak go berkah karena menginformasikan sesuatu yang bohong. Saya udah dapat motor. Karena apa? Malu katanya. Bapak Ibu, nggak usah kayak begitu. Karena kebohongan yang kita lakukan akan melahirkan kebohongan lagi. Nah, kalau misalnya gini, udah dapat apa di PTBC, udah motor, padahal belum. Terus nanti orangnya nanya, kapan Bu dapat motornya? Nah, berarti melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ini sudah nggak go berkah. Bapak Ibu bisa lakukan edifikasi leader. Bapak Ibu, saya memang belum mendapatkan reward tadi. Titik poinnya udah dikit lagi tapi belum mencapai. Tapi alhamdulillah mentor saya atau leader saya atau founder saya, alhamdulillah dalam 4 tahun sudah mendapatkan profit di atas 10 miliar. Insya Allah saya akan duplikasikan dan mudah-mudahan akan mengarah secepatnya ke profit yang pertama yaitu 20 juta. Bapak Ibu ingat, ini bisnis syariah, jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak go berkah. Ya, sekecil apapun. Itu yang pertama. Jadi intinya edifikasi ini bertujuan untuk memberi kekuatan. Ya, kekuatan terhadap apa? Terhadap yang kita edifikasi. Lanjut, tujuannya juga untuk meningkatkan respect orang yang sedang kita ajak bicara terhadap apa yang kita edifikasi. Sebenarnya ini tujuannya balik lagi ke kita gitu ya. Tujuannya kita melakukan edifikasi terhadap seseorang yang tujuannya itu buat kita juga. Jadi orang lebih respect ya, orang lebih
kita memberi orangnya jadi lebih lebih percaya gitu. Oke, yang kedua ada yang namanya konsultasi. Tadi kan kita bilang di awal ya, ada 3 prinsip dasar. Saya jelaskan bahwa kita harus memiliki 3 prinsip dasar follow the system. Kalau kita mau serius dan mau benar-benar kita dan tim grow up gitu ya. Maka ikutin sistemnya, masukin tim kita ke dalam sistemnya. Yang pertama tadi edifikasi, yang kedua adalah konsultasi. Tim itu konsultasi buat apaan sih? Bukannya yang penting kita di lapangan. Hey, Bapak Ibu, coba bayangkan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis ini sudah mampu mencapai titik tujuan di puncak. Ada puncak gunung, beliau sudah duluan ada di atas gunung, terus Teh Miftah ada di bawah. Nah, untuk mencapai puncak ini ada strateginya. Pasti beliau akan mampu memberikan informasi yang tepat. Karena apa? Sudah melampaui hal-hal yang Teh Miftah beliau lampaui. Misal, kita udah di pertengahan nih, Teh Miftah udah Star Ambassador. Sedangkan Abi kan sudah luxury. Maka konsultasilah Teh Miftah kepada Abi Masturi untuk apa? Untuk mencapai langkah-langkah ke puncak. Nah, kata Abi Masturi misalnya gini, Teh Miftah jangan lewat situ. Itu tebingnya terlalu curam, Teh Miftah mending muter ke sebelah kanan. Emang agak jauh, tapi bismillah bisa. Ini nggak terlalu curam, aman buat Teh Miftah. Ikutin. Nah, ini namanya konsultasi, Bapak Ibu. Jadi konsultasi itu dilakukan oleh konsultan, orang yang sudah expert di bidangnya. Ya, jangan kita konsultasi kepada orang yang salah, Bapak Ibu. Apalagi yang belum mencapai kesuksesan. Nah, ini di apa yang kita dapat dari konsultasi itu. Nah, konsultasi itu intinya bertukar pikiran. Yang kita dapatkan adalah kesimpulan, nasihat, saran, bimbingan gitu ya, yang dilakukan oleh konsultan atau orang yang sudah ahli, yang sudah sukses di jaringan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Abi Haji Masuri dan Umi Haji Elis rumahnya 24 jam kebuka. Wah, luar biasa. Tanpa ada satpam loh Bapak Ibu. Satpamnya di depan doang. Paling mau kemana Pak? Mau ke HH6. Pak Haji Masuri, iya. Gitu doang. Rumahnya mah 24 jam terbuka buat mitra. Ini hari ini aja tadi udah berapa orang ya? Saya beres, ada Bu Haji Rosnita. Nah itu konsultasi. Butuh banget Bapak Ibu. Karena apa? Jangan sampai kita salah arah, kita masuk blank spot ya. Jadi kalau leader bilang kanan, ikutin kanan, kiri ikutin kiri. Karena apa? Ya curamnya kita nggak tahu, perjuangannya sampai di mana nggak tahu, harus bagaimana nggak tahu. Nah maka disinilah kita butuh informasi atau bimbingan dari leader yang sudah sukses di bisnis ini. Nah konsultasi itu bagusnya jaraknya berapa sih Teh? Sebenarnya kalau saya itu ya tergantung. Ada hal-hal yang sudah bisa saya atasi, maka biasanya saya atasi. Tapi ada hal-hal yang urgent yang biasanya tidak saya atasi, biasanya kalau urgent banget langsung ya via telepon bisa, tapi Bapak Ibu, guru ini harus dimuliakan, maka lebih baik kalau konsultasi datang ke rumah beliau. Ya, ilmu itu kita kejar, ilmunya kita kerja, kita kejar ilmunya. Nah, yang ketiga, tadi sudah edifikasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga no cross lining. Nah, cross line, ada cross line, ada cross lining. Sorry, ada cross line. Bedanya apa? Kalau cross line itu kita sama-sama mitra, tapi beda jalur. Nah, itu disebut cross line. Tapi kalau cross lining ini membicarakan bisnis dengan jaringan lain yang berbeda jalur. Ada yang ngomong gini, ih Temifta kuat banget sih, jadi kita nggak boleh nih berteman sama selain SSW lain. Maksudnya sama jaringan lain. Jaringan selain SSW boleh nggak sih? Boleh, kenapa nggak boleh? Nggak jadi masalah. Yang repotnya nih Bapak Ibu, kita misalnya bareng. Kalau untuk seminar umum di mana-mana misalnya, saya punya tim Pak Haji Saripudin itu di Makassar. Nah, di Makassar itu tanggal 1 September ada GSS ya.
ya ada seminar besar. Itu kita titipin ke Pak apa Amir Maser boleh nggak? Boleh. Tetapi yang nggak boleh apa? Lapangannya. Pas kita kerja lapangannya itu tidak bisa karena tidak nyambung. Kita pakai strategi dari SSW, ada roadmap. Tapi leader lain kan belum tentu. Nah, gitu ya. Maka boleh secara umum, tapi tidak boleh secara khusus kerja di lapangan. Bapak Ibu, sepertinya ini hal sepele, tapi gini ya, gini, saya pernah pernah konsultasi ke Umi Haja Elis. Bayangkan Bapak Ibu, ada tim lain. Kita misalnya di luar SSW nih, gabung dengan tim lain. Terus kita kan pakai roadmap ya. Ada Smart Club 20, bagaimana caranya kita bisa membina tim 5 kanan 5 kiri. Ada Smart Club 150 dan lain sebagainya. Yang belum tentu itu sepemahaman dengan leader di luar SSW. Maka kalau nanti, bahayanya apa sih Teh kalau digabungin begitu? Kalau secara umum nggak jadi masalah seminar umum gitu ya. Tapi ini bisa jadi teman-teman nantinya dibanding-bandingkan. Kok di tim lain nggak serumit itu Teh Mesta? Nggak ada tuh yang namanya saya harus sponsorin kanan kiri. 5 kanan 5 kiri. Teman saya nggak ada tuh. Nah gitu. Sedangkan kita sudah komitmen dan konsisten menggunakan sistem yang dilakukan dengan SSW. Bapak Ibu bayangkan kita bawa tim, taunya tim kita jadi berpikirnya banyak. Oh SSW harus begini, oh ini mah enggak. Oh, ribet nggak? Ribet Bapak Ibu, buat orang-orang baru apalagi kasihan. Maka kita dibutuhkan apa namanya arahan dari founder. Jadi kalau bisa SSW ini melakukan kegiatan yang notabene-nya seminar dan lain-lain ini di jalur SSW Bapak kan. Terus Bapak Ibunya juga kalau sudah masuk ke dalam sistem SSW itu lebih enak. Dan lagi jujur ya kalau saya mah kagak ada waktu Bu buat ikutin misalnya sistem dari leader mana gitu. Saya jujur nggak ada waktu. Nggak ada waktunya. Perasaan kalau waktu saya buat ngebina tim saya, ngikutin roadmap-nya Abi, itu saya aja kewalahan Bapak Ibu. Jadi nggak ada saya tuh waktu untuk ngikutin ke tim mana nggak ada. Walaupun mungkin tetap silaturahim, kayak ke Papi Rizky, kadang kita bertegur sapa di WA, karena mungkin ya Teh Miftah pernah jadi MC di Sahabat Karib, jadi ada beberapa kadang-kadang disapa, Teh Miftah apa kegiatannya itu nggak jadi masalah. Banyak teman di mana-mana, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi prinsipnya balik lagi nih, kalau terlalu banyak yang apa ya membanding-bandingkan gitu kan, terus mitra kita jadi kocar-kacir kemana-kemana, dibanding-bandingkan, ntar ujung-ujungnya jadi apa? Runyam, kasihan kalau orang baru ya, menurut Teh Miftah begitu. Nah ini, maka Bapak Ibu, inilah kenapa no cross lining. Tapi kan Pak Haji Febrian kalau seminar bilang, udah, tidak ada yang namanya cross line. Bener Bapak Ibu, kita bisa titipin mitra-mitra kita. Novi Didit waktu itu, Teh Miftah ada nggak di Surabaya timnya? Ada Bu, ini Malang tapi belum belum apa grow up. Ya nanti bisa titipin ke saya. Itu boleh, boleh. Tetapi jam kerja di lapangannya kita punya sistem yang berbeda dengan leader lain, Bapak Ibu. Jangan sampai tim kita ini kebingungan dia mau ikut yang mana. Gitu ya. Bapak Ibu sebagai leader harus mampu mengambil sikap, harus mampu nih tim saya harus aman dengan roadmap-nya SSW. Ya, dulu Teh Miftah juga sempet sih, rada bukan ngambek ya, beda pemikiran dengan Abi. Abi SC20, anak bayi lah dimasukin, anak-anak kecil lah dimasukin, belum nyampe ilmunya Bu. Mohon maaf nih, Abi. Miftah suruh dulu sering banget komplain sama Abi. Kenapa sih? Kok harus paket keluarga? Kenapa sih? Banyak protesnya karena ilmunya belum nyampe. Setelah dicek, Bapak Ibu coba bayangkan, di tim sebelah kiri saya, itu anak saya Muhammad Iwan Muzaki, timnya di bawahnya adalah tim kan baru. Coba, grow up nggak? Grow up. Itu saya masukin anak saya, jadi saya ngedumel-ngedumel sama Abi, tapi tetap saya kerjain, karena saya tahu bahwa Abi guru saya pasti mau yang terbaik buat saya. Di sebelah kanan saya, di tim Bogor, di tim Bandung, itu ada siapa? Ada Pak Firman dan anak-anak saya lagi dimasukin. Nah gitu.
Lanjut, di tim Bu Mega, itu saya sponsorin juga, ET Ida namanya. Saya sponsorin beliau. Supaya apa? Greget gitu ya. Teman-teman di Pekanbaru ada juga yang saya sponsorin. Ternyata di bawah yang saya sponsorin, di bawah G1 saya, Bapak Ibu, coba lihat ada siapa. Di bawah tim yang saya sponsorin, itu di bawahnya ada Bu Rosalinda, ada Pak Riyadi, ada juga Bu Jumina. Coba. G keturunannya udah sampai G7. Ini karena apa? Karena Temifta ngikutin Abi, follow the system. Padahal Temifta manyun-manyun juga, iya, oh, Abi anak-anak dimasukin. Sekarang baru terasa, Bapak Ibu. Karena Temifta tahu walaupun manyun-manyun juga tetap dijalanin. Ya udah Debi, akhirnya di closingin anak-anak semua. Dulu manyun sama karena ilmunya belum nyampe, tapi di dalam hati kretek Temifta, Abi ini adalah orang yang visioner. Semua ilmunya itu sudah beliau apa? Sudah beliau perlihatkan bahwa ini luxury sudah. Udah kamu nurut aja udah. Jadi follow the system walaupun manyun-manyun tetap diikutin. Ya, lanjut. Sudah ya, no cross lining. Nah, Bapak Ibu, ada setelah kita follow the system, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadikan kita dan tim kita menjadi good team player. Boleh dibuka. Jadi 3 prinsip tadi, follow the system, saya ulang, yang pertama edifikasi, yang kedua konsultasi, dan yang ketiga no cross line. Ya, 3 prinsip itu wajib kita miliki. Nah, jadi aman nih, sudah 3 prinsip ini sudah. Selanjutnya, Temifta kita harus gimana? Lanjut, jadikan kita dan tim kita, kalau ngomong tim berarti kitanya masuk, Bu. Jangan kita nyuruh tim, kitanya enggak gitu ya. Jadikan kita dan tim kita menjadi good team player. Caranya gimana? Nah, ini ada beberapa cara diantaranya. Yang pertama, bentuk grup mentoring tim. Nah, maksudnya gimana, Temita? Nah, gini Bapak Ibu. Bisnis ini bukan cuma bagaimana caranya kita mendapatkan cuan, ya. Bisnis ini adalah bisnis owner, bisnis chemistry, bisnis jangka panjang. Sehingga semua informasi, baik itu orang yang baru mau masuk calon reseller ataupun reseller di tim kita, itu harus mendapatkan informasi seutuh-utuhnya tentang SSW, tentang PTBS. Gimana caranya? Bentuk grup, ya. Teman-teman bisa gunakan grup yang ada di bawah SSW. Ada SSW 1 sampai SSW 33. Itu Bapak Ibu semua pastikan masuk ke dalam grup yang sudah menjadi reseller. Tapi selain itu, sebelum orang masuk ke dalam reseller yang dari grup 1 sampai 33, teman-teman boleh apa? Membuat grup yang dalamnya isinya adalah calon reseller. Kenapa? Satu, kebanyakan dari mereka sudah punya niat, tapi informasinya masih kurang. Nah, untuk memberikan informasi yang lebih, maka dibentuklah grup gitu ya, supaya mereka melek informasi tentang PTBS, tentang SSW. Karena kenapa? Kalau tidak dibikin grup, ketidakpahaman ini nanti larut-larut orangnya menghilang gitu ya. Tapi kalau diikat Bapak Ibu, ini insya Allah. Ya insya Allah bagaimana Teh? Ya insya Allah ilmunya akan mereka dapatkan, informasinya mereka dapatkan, ya makin mendapatkan informasi yang seutuhnya benar, itu biasanya ada ketertarikan dan mempercepat closingan. Baru dipindahkan kepada tim grup WA yang sudah menjadi reseller. Lanjut di situ juga semua informasi PIC ini kan adalah perpanjangan tangan ya. Perpanjangan tangan dari founder ke mitra atau ke reseller dan juga wadah untuk teman-teman yang di bawah ada masalah, kita konsultasikan ya ketika kita tidak mumpuni gitu. Kita konsultasikan obrolan-obrolan atau mencari solusi bagaimana yang kita tidak pahami, kita bisa langsung konsultasikan kepada leader di atas kita atau kepada founder.
Nah, itu. Yang kedua, ini kita ada cara one way sponsor. One way sponsor. Nah, Bapak Ibu, karena tidak ada apa batasan mensponsori ya, silakan Bapak Ibu sponsori orang sebanyak-banyaknya tuh G1 ya. Cek aja Bu, Bapak kalau saya gini, saya ngecek. Tim saya nih ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Cianjur, ada di Subang, ada di Tangerang, ada di Jakarta. Jakarta ada Jakarta Pusat, Uniarni ada Jakarta Selatan, Bu Haji Asia. Nah, ini ada di Pekanbaru dan juga di Sumatera Barat. Saya cek yang aktif. Nah, biasanya saya spillover di tempat yang aktif, Bu. Ngapain spillover yang orangnya maju mundur? Nah, sayang. Dari semua tim kita cek, yang benar-benar mau pasang badan buat tim maju bersama-sama itu kita taruh di situ. Ya, cek tim yang lagi banyak berjuang, itu taruh di situ. Boleh spillover. Kenapa? Karena mereka juga berjuang. Lah kalau misalnya kita naruh di tempat, ya ini kan ada anak saya di sini Teh Miftah, ya bisa nggak jadi masalah. Tapi sayang Bu, mendingan spillover di tempat yang orangnya sedang berjuang. Nah ini asik, asiknya gimana? Kita naruh dia naruh, kita naruh dia naruh gitu. Jadi saling, ya. Nah pokoknya G1 banyakin, Bapak Ibu G1 banyakin. Untuk apa spillover ini atau one way sponsor ini dilakukan? Ada tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama, nunjukin antusias kita terhadap bisnis ini. Oh, Teh Miftah naruh juga di bawah Bogor. Walaupun nggak nama kita ya, misalnya bisa jadi nama anak-anak, nggak jadi masalah. Wah, naruh juga dia di bawah timnya Bu Mega gitu. Ya, terus naruh juga di bawahnya timnya Uniarni misalnya. Nah, itu menunjukkan antusias kita terhadap bisnis. Lanjut menunjukkan kualitas ya dan kredibilitas kita dan juga bisa memotivasi mitra kita. Termotivasi, Bu. Oh iya, berarti ini bisnis beneran loh. Saya berjuang nggak ngumpulin poin sendiri. Bener-bener ini. Bu Miftah ngebantuin saya. Nah gitu. Ada rasa itu, Bapak Ibu. Sehingga mitra itu termotivasi ya, reseller kita. Nah, lanjut. Yang ketiga, silakan A dibuka. Ada three-way call. Nah, onde ini sih Teh Miftah bahasa Inggris wae. Three-way call itu teleponan bertiga gitu. Antara siapa? Kita, prospekan kita, dan leader. Dulu nih, zamannya Bu Haja Cucu Henda almarhumah masih ada. Saya sering banget ini melakukan three-way call, three-way call sampai terbolak-bolak. Gini, kan di tempat saya itu Bekasi Utara, Bu Haja Cucu Henda itu sudah menjadi apa bidan tersohor ya di sana tuh ya. Maksudnya hampir orang itu kalau ditanya, Bu, bidannya mana? Boji Cucu. Bu, sama siapa ini? Apa namanya lahirannya Boji Cucu. Itu udah terkenal. Nah, jadi pas kita prospek, orangnya nanya-nanya ternyata ujung-ujungnya kenal sama leader saya. Nah, ini saya langsung apa namanya? Biasanya ini saya langsung free call ini. Saya melakukan ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya memang sudah diprolog. Kita sudah quick plan sebelumnya. Ya, lanjut. Ya, biasanya kalau video call bertiga, ini yang dilakukan Bu Haji Cucu Henda, yang pertama biasanya dia welcome. Iya Neng, bla bla bla. Itu Bu Haji Cucu tuh. Ya, terus lanjut. Ya, setelah welcome, beliau biasanya bahasanya, Neng, itu udah di sampai mana, paham enggak? Nah gitu. Welcome Mbak ya. Terus kadang-kadang closing. Trial closingnya beliau. Nah, karena Bu Haja Cucu ini udah dikenal banget, Bapak Ibu, hampir orang yang kita lakukan video call bertiga ini, mereka datang ke seminar. Nah, ini kelebihan dari kita teleponan bertiga ini, antara saya, prospek, dan leader, Bapak Ibu, ini hemat ya, hemat waktu, hemat tenaga, kita tidak harus bertemu dulu di titik mana gitu ya, bisa dari rumah gitu sambil ya maksudnya tidak harus keluar rumah itu luar biasa menghemat apa biaya tenaga
Eh, dan apa? Ya enak aja karena cuma video call simple gitu ya. Cuma video call terus orangnya tertarik besoknya ikut ke seminar. Itu. Oke, lanjut. Setelah three-way call itu ada home meeting dan home sharing. Nah, bedanya apa, Temita? Home sharing mah kita mengundang orang baru dan leader kita untuk sharing, ya. Untuk sharing apa? Sharing ini sosialisasi PTBes. Tapi di home sharing, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, jangan selalu leadernya yang memberikan presentasi, ya. Mau itu home sharing ataupun kita latihan di lapangan untuk tim kita, coba ini kita lakukan kan sudah ada tuh ya polanya. Umi sama Abi suka gini. Temifta jangan temifta terus. Karena apa kan temifta juga harus diduplikasi. Kapan pinternya kalau temifta terus yang pinter temifta lagi. Timnya gimana? Oh iya. Berarti lakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, I do, you see. Saya melakukan nih. Bu Haji Asia melihat, ya, memperhatikan. Ini awas. Jangan minta bantuan leader, tapi yang dibantuin malah ngoprek handphone. Coba, itu mah nggak ada. Dibantuin nih, datang ya besok, iya. Tolong ya der ya, saya belum bisa. Oke. Tapi yang dibantuin malah minta ngoprek handphone, tepara ruguh. Ya. Bapak Ibu bawa catatan. Itu leader sudah mau bantu untuk apa? Untuk grow up jaringan Bapak Ibu semua. Harus dimuliakan Bapak Ibu. Dicatat titik komanya itu leader ngomong apa, saat apa? Saat presentasi. Karena setelah I do you see, selanjutnya I do you have. Ini berdua nih. Leadernya prolog, leadernya ngomongin masalah riba, leadernya ngomongin marketing plan-nya, produknya, pas testimoni dibantuin sama timnya. Ya, timnya mulai itu. I do you, you have. Berdua nih majunya. Ya, jadi nggak semua leader. Kalau yang pertama tuh semua leader, dia baru memperhatikan. Memperhatikan, lanjut, pertemuan selanjutnya dia mulai testimoni lah. Nah, lanjut Bapak Ibu. Titik komanya diikutin, Bapak Ibu duplikasi, percaya deh. Bapak Ibu selanjutnya bisa melakukan presentasi sehingga bisa you do, I see. Yang penting Bapak Ibu mau gitu ya, berani. Ya kalau nggak berani ya nggak bisa-bisa. Bahkan dulu gini, Mi, ini mau udah berapa kali diajarin presentasi nggak mau maju. Ya tetap leadernya tetap sabar. Tetapi Bapak Ibu yang sedang dibidik oleh leadernya untuk mampu presentasi, ucapkan terima kasih. Itu tandanya leadernya mau Bapak Ibu sukses di bisnis ini. Karena makin Bapak Ibu bergelantungan, bukan bergelantungan maksudnya, minta tolong terus gitu ya. Terus-terusan minta tolong leader. Nah ini bahaya, bahayanya kemana? Bapak Ibu susah grow up-nya. Leader juga kan manusia, punya anak, punya suami, timnya bukan Bapak Ibu doang. Kadang Bapak Ibu di mana, timnya lagi di luar, leadernya lagi di luar kota. Coba, kebayang Bapak Ibu satu mobil atau lagi di halte, ketemu orang, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata punya perkebunan luas, Bapak Ibu bingung, ini apaan yang harus diomongin lagi coba. Itu potensi, itu kesempatan yang mungkin nggak datang dua kali. Kalau Bapak Ibu tidak punya ilmunya, orang setiap leadernya ngajarin Bapak Ibu ngoprek HP doang ya jadinya begitu. Telepon udah buru-buru, tolongin der. Itu nggak profesional Bapak Ibu. Sehingga apa? Dibutuhkan yang namanya kerjasama yang baik. Kalau leader datang, leader presentasi, tolong ini. Adabnya Bapak Ibu muliakan leadernya. Sehingga apa? Allah ridho Bapak Ibu. Ya, Allah ridho Bapak Ibu mengambil ilmunya. Karena Allah paling tahu siapa yang sungguh-sungguh di bisnis ini. Leadernya udah ngebantuin sebegitunya Bapak Ibunya santai ya, susah juga untuk grow up-nya. Bagaimana mau diridoin, bagaimana ilmunya mau
tercapai gitu kan. Nah, ini makanya harus ada saling memahami ya antara leader sama tim yang dibina. Sehingga Bapak Ibu bisa prosesnya Bapak Ibu jalankan. I do you see, I do you have, dan juga you do I see. Itu untuk home sharing. Ya, lanjut. Temifta berapa kali sih? Idealnya nih ya, 1 minggu itu 2 kali untuk home sharing. Di jalur kanan sekali, di jalur kirinya sekali. Udah gitu lanjut ke home meeting. Berbeda dengan home sharing, home meeting ini lebih ke strategi ya. Lebih ke strategi kita dan tim untuk mencapai goal. Apa aja sih Temifta yang dibahas? Nah, dibahaslah. Apa itu namanya list daftar nama dengan menggunakan FAST. Nah, coba kemarin itu lagi hari apa? Selasa. Ini ternyata FAST banyak yang belum ngerti. Nah, ini lagi-lagi berarti fokusnya kalau home meeting kemana? Ngobrol tepara ruguh, curhat tepara ruguh, barijeng nggak ada problem solving. Curhat-curhat boleh nggak teh? Ya sebenarnya boleh, karena yang namanya leader bukan cuma urusan penjualan doang, closing doang, bukan. Kadang-kadang saking udah percayanya sama leader, sampai semuanya dicurhatin, tapi curhatannya juga harus ada problem solving, Bu Leader. Bukan cuma jadi gibah. Niatkan, ini permasalahan mitra harus ada jalan keluarnya. Jangan cuma ngegibahin. Apa misalnya sama-sama ada lagi masalah tetangga, atau suami, atau istri, ngegibahin doang. Jadi di sini, bagaimana caranya home meeting ini Bapak Ibu bisa mengcover semua goal ya. Misalnya Temifta ya kebanyakan jadi curhatnya. Nah, ini jadinya pas ditanya FAST tepara rugu kemarin juga F-nya apaan-apaan. Si leadernya nanya, si timnya nanya ke leadernya bingung juga lah. Lebih repot lagi ini. Bapak Ibu, ayo luruskan niat dengan tim. Ketika home meeting ada, bismillah. Ini bagaimana caranya tim kita mampu mencapai goalnya, ya, mampu apa namanya ditumbuhkan komitmen konsistennya. Nah, leader jangan pundungan ketika home meeting yang datang cuma berapa persen. Ya biar sudah, berarti yang serius mau bersama-sama membangun tim ya yang datang. Saya nggak pernah mempermasalahkan, Bun. Kemarin home meeting terakhir itu saya minggu kemarin. Mungkin emang leader saya ada beberapa orang yang sedang keluar kota, yang datang 1, 2, 3 ya. Berempat sama Pak Firman. Yang dibahas apa? Pencapaian 24 November. Kita cek itu tinggal berapa minggu lagi. Ya, poinnya ada berapa minggu lagi mau capai misalnya motor. Bapak Ibu tinggal dibagi. Itu masih ada berapa minggu atau berapa hari, terus kita poinnya ada berapa, tinggal dibagi. Berarti per hari closingannya berapa. Nah, dari situ Bapak Ibu, tim akan paham, tim akan mengerti. Kenapa saya nggak dapat motor? Awas ini. Banyak yang menyalahkan leadernya. Kok saya stagnan sih di sini? Di SC20 udah setahun Bapak Ibu. Nah, inilah fungsinya dari home meeting ya. Membuka apa kesempatan mitra kita untuk memahami. Pahamin mitra kita, informasi dari Abi di-share ke mereka. Nah, kemarin gini, ada Bu Yurnis, poinnya kurang, yang sebelah sini mah udah nggak usah diurusin lah, Bismillah. Udah mulai banyak leader di bawahnya. Tapi sebelah sininya Ibu masih baru 4 poin. Berarti untuk 75 poin masih kurang 71. Coba dibagi ada berapa hari, ada berapa minggu untuk sampai tanggal di 24 November 2024. Sekian teh. Poin intinya kemarin adalah 1 hari 1. Ini kalau misalnya ibu 1 hari nggak closing 1, itu numpuk. Berarti kalau seminggu wajib 7 ada closingan. Ya minimal berarti apa? Ya ada orang masuk di level bisnis misalnya. Nah, jadi kan introspeksi diri. Oh, saya nggak dapat motor karena saya nunda-nunda ini pekerjaan. 1 hari harusnya closing 1, udah seminggu ini saya diem-diem aja. Nah, mulai Bu, paham mereka, sadar mereka kenapa mereka nggak dapat itu profit 75 kanan kiri.
ya. Jadi leader juga bukan oh iya ayo oh iya enggak begitu di home meeting itu. Sampai mereka paham apa yang mereka harus lakukan, sampai mereka paham kenapa harus saya lakukan setiap hari closing satu. Ya ini karena ibu poinnya kurang segini, waktunya sampai tanggal 24 masih segini lagi. Kalau dalam seminggu ibu nggak ada closingan, berarti minggu depan harus ada 14 closingan. Nah, sampai begini, sampai mitra kita paham apa yang harus dilakukan. Dan mereka paham kenapa saya harus prospek satu hari minimal 3 orang. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi home meeting penting, penting banget Bapak Ibu. Apalagi kalau mitranya banyak yang kalau Abi sebut hokcai gitu ya, mungkin sekali belum paham, 2 kali belum paham, maka home meetingnya harus sering. Diulang-ulang sampai apa? Sampai dapat Bapak Ibu, sampai dia tahu kenapa saya harus prospek tiap hari. Kalau saya nggak prospek berarti saya bisa nggak naik panggung besok tanggal 24. Jadi nggak di, jadi leader nggak disalahin nantinya, karena dia sudah tahu. Oh cara kerjanya begitu, Temita. Oh iya. Nah, dibahas juga big project di home meeting itu Bapak Ibu. Kita tahu bahwa peraih luxury butuh dukungan dari 2 orang untuk big mokes. Capai big mokes butuh 8 orang, ya. Mau yang jadi star ambassador. Begitu juga mau star ambassador butuh 2 pasang. Nah itu dijelaskan Bapak Ibu. Jangan leader pinter sendiri. Gak bisa Bapak Ibu. 3.000 kanan kiri itu terlalu melelahkan Bapak Ibu berjuang sendiri. Jangan. Pinterin tim kita sehingga menjadi leader. Yang tangguh, yang handal, yang bisa prospek sendiri. Yang ketika ada cacian makian di luar tetap tegak gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini bisnis luar biasa. Tinggal bagaimana kita mampu melayani tim kita sampai kita jadikan tim kita duplikasi ya terhadap diri kita. Nanti leader di bawah kita mampu menjabarkan lagi di home meeting, di home sharing kepada tim-tim di bawahnya. Gitu ya. Leader create leader. Maka butuh home meeting, home sharing. Lanjut yang kelima. Silakan dibuka A. Komitmen dan konsisten di program pertemuan. Coba Bapak Ibu saya tanya, ada nggak yang berhasil orang tanpa ikut seminar? Ada teh, tahu-tahu dia star ambassador ya berarti leadernya yang ngerjain. Gitu. Tapi kalau pada umumnya orang yang masuk ke dalam sistem dan dia mau komitmen dan konsisten, Bapak Ibu, itu tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu sukses. Nah, apa bedanya? Komitmen apa sama konsisten, Teh Miftah? Nih, gini. Kalau komitmen itu lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab diri kita terhadap sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah dalam jangka waktu yang lama. Itu komitmen. Sekarang kalau Selasa ini dia datang ke pertemuan, 3 minggu dia libur, Selasa lanjutnya dia datang, Ibu itu nggak komitmen, tidak tanggung jawab. Sedangkan kita harus punya yang namanya self skill. Bapak Ibu harus tahu, harus paham tanggung jawab terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, itu self skill Bapak Ibu. Jadi nggak diworo-woro lagi harus seminar ini. Ya Allah, 33 tim. Kalau satu tim aja bawa 10 udah 330, harusnya kita udah pindah ke Geraha ini. Bun, Pak, Bapak, Ibu. Nah, karena kebanyakan mungkinnya yang harus diworo-woro baru datang, dijapri-japri baru nyampe. Harusnya Bapak Ibu tersinggung loh kalau dijapri sama leader. Der, saya mah integritas tinggi, ngapain di woro-woro kayak begini? Loh, Bapak Ibu. Dan leader yang udah merasa leader di bawahnya sudah tangguh, punya integritas tinggi, maka komitmen dan konsistennya sudah tidak diragukan lagi. Bu leader, jangankan
Bu leader ada, bu leader tidak ada pun tidak masalah buat saya, tetap ada di bisnis ini, tetap ada di setiap hari Selasa. Nah itu gitu, karena memang butuh komitmen. Jadi tanggung jawab diri kita terhadap sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Kenapa ada jangka waktu yang lama? Lah sekarang Abi Masturi udah luxury apa melehoi? Ntar datang, ntar enggak, ntar enggak. Bahkan saya sebagai panitia kadang-kadang briefing udah Abi duluan sama Umi duluan. Itu jadi suri tauladan walaupun sudah mencapai goal luxury. Tetap karena komitmen. Ya itu yang disebut butuh apa namanya tanggung jawab dari diri kita terhadap sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu komitmennya ya. Karena Abi pastinya punya dream lain yang pastinya ini sudah tercapai, ada dream lain yang baru yang harus dicapai sehingga butuh komitmen. Lanjut, konsisten apa teh? Kalau konsisten itu lebih ke apa itu namanya? Kemampuan diri untuk terus-menerus berusaha sampai goal kita tercapai. Jadi mau apa namanya? Mau kita ketebet, mobilnya nggak ada, motornya bannya rusak atau apa ya, tetap udah jalan, ada kereta, tenang aja. Ya, orang-orang yang konsisten itu tidak pernah mempermasalahkan masalah, Bapak Ibu. Yang ada di depan matanya adalah goalnya. Gimana caranya anak saya besok kuliah kedokteran, duitnya sudah ada, itu yang kelihatan. Bukan, aduh, aduh Gojeknya lama banget. Udah deh jadi keburu gerah, dibuka lagi kerudungnya tiduran. Itu udah di tengah nih, udah di tengah jalan mau ke GWS, udah saya belok ke rumah sakit. Bapak Ibu, kalau dibilang alasan mah ada aja. Kata Abi juga, kucing mati bisa jadi orang yang konsisten. Lihat Bapak Ibu, itu yang di depan matanya adalah dreamnya, ya, goalnya, sehingga dia mampu untuk terus-menerus berusaha sampai goalnya itu tercapai. Ya, Pak Miftah, idealnya itu di program pertemuan apa saja. Nah, Bapak Ibu idealnya begini, minimal home meeting ya atau home sharing itu per pekan 2. Karena kita kan ada binari ya, kanan kiri yang harus kita bina. Seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali itu kanan sekali, kiri sekali. Itu idealnya. Lanjut, kalau seminar itu per pekan. Ya, minimal 1 kali. Minimal itu ke GWS yang hari Selasa, Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Tim SSW ini luar biasa, ntar di Tebet dia lagi ada gitu ya, di Cilangkap dia lagi ada, di Selasa dia lagi ada. Itu luar biasa tim SSW ya, bener-bener seminggu kadang-kadang dia 3 kali. Wah luar biasa emang. Lanjut, minimal training 1 kali Bu, online aja kita ada seminggu 3 kali ya, berarti ini luar biasa yang komitmen untuk terus upgrade keilmuan, baik itu apa di hari Senin ya yang BDP, di hari Rabu untuk knowledge product, dan juga di hari Jumat untuk mengadakan dan mengundang teman-teman di luar kota yang jauh yang tidak bisa secara offline diundang, akhirnya bisa hadir dan menghadirkan di seminar online. Nah ini luar biasa, SSW kental banget ini komitmen sama konsistennya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Allah mudahkan grow up-nya bertumbuh ini tim-tim SSW dari SSW 1 sampai 33. Masya Allah luar biasa. Lanjut, minimal ada 1 bulan sekali konsultasi. Tapi kalau buat saya kurang ya Bapak Ibu. Karena kalau kita megang mitra benar-benar dalam 1 minggu kita megang ini pasti ada yang harus dievaluasi dan kita butuh konsultasi. Jadi kadang-kadang saya juga curi-curi waktu ya kalau Abi sama Umi ada waktu di sela-sela GWS, tapi sih kurang ya. Karena apa kan tim terlalu banyak itu. Baru ngomong separuh Umi udah dicolek lagi. Baru ngomong separuh, baru ngomong seperempat Abi udah ada yang apa manggil lagi. Jadi kurang kurang wareg. Kalau kata orang makan tuh kurang wareg. Jadi minimal ya
Kalau di situ ada konsultasi, Bapak Ibu muliakan founder sebagai leader kita, kita konsultasi itu datang ke rumahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu serius itu insya Allah. Karena lebih enak. Kita ngomong emang cuma ada kita dan tim kita doang misalnya. Jadi lebih terarah. Dan tidak ada yang colek-colek-colek Abi sama Umi. Jadi, Bi, ini pelototin nih tim aku. Kok kayak begini nih? Bagaimana sih harusnya? Ya gitu. Ya, jadi Abi sama Umi bisa lebih maksimal memperhatikan apa kebutuhan kita. Jadi setiap tim pasti berbeda masalahnya. Ada yang timnya mungkin masih sukar untuk berjuang sendiri di lapangan. Jadi butuh lebih jauh tentang quick plan ya presentasi. Ada juga yang mungkin diberek-berek wae. Kenapa? Timnya ternyata masih belum bisa posting sendiri misalnya atau lain-lain. Jadi setiap masalah dari tim itu berbeda-beda. Nah, itu butuh konsultasi yang notabene-nya bisa membuat kita mendapatkan informasi yang maksimal dari leader atau founder kita. Itu teman-teman sekalian, eh, tiga prinsip dasar yang kita lakukan dalam follow the system, dan juga kita lanjut tim kita masukkan ke dalam sistem dan dijadikan tim yang good team player dengan 5 hal yang tadi saya bahas. Oke, itu saja dari saya, Ibu Mega. Silakan untuk dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu Mega. Bu Mega, apa sudah mendengar? Ya, Ya, terima, ya terima silakan. kasih kepada pemateri kita yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat kita butuhkan dalam menjalankan bisnis ini dan untuk membantu tim-tim kita di lapangan. Mari kita beri aplaus dulu buat Ibu Miftah. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung atau melalui chat, ya silakan. Silakan yang mau langsung dibuka mic-nya, silakan bertanya. Bu Mega mau tanya, Ya, Ibu Dokter. begini Silakan Bu. Bu Dokter. Ya, terima kasih. Bagaimana pengalaman Bu Miftah kepada calon-calon mitra, apalagi calon mitranya itu priority, apalagi kalau prioritinya 2, 3, dan segala macamnya. Nah, umumnya kalau orang baru mengira hanya investasi, habis itu udah. Jadi pandangan saya pun begitu waktu masih baru. Untung ketika itu Umi Kalsum nggak cerita kayak orang sekolahan. Karena saya udah sekolah 3 kali, masa disuruh sekolah lagi? Nah, maksud saya adalah kapan kita ngasih tahu pelan-pelan. Jadi untuk pertama kali kali itu kita cari, kalau langsung dikasih buku yang besar biru, kan saya dikasih tuh buku besar yang biru itu, malah belum mau meeting lagi kan, saya taruh di ruang dosen. Hmm. Keburu diambil sama orang bersih-bersih, ditaruh di gudang. Ya. Akhirnya saya beli lagi. Nah, maksud saya berarti kan menghadapi berbagai kalangan calon mitra yang beragam tersebut, kan beda-beda tuh cara bicaranya.
supaya dia nggak takut. Kayaknya saya ya kemarin itu mungkin salah kali ya. Ada guru dia coba praktek, udah gitu dianya di keliling dia atau saudaranya nggak ada yang mau ikut, takut. Akhirnya saya ajak lagi, dia nggak mau lagi. Waduh, susah nih ternyata. Kan seperti itu. Nah, bagaimana tuh seperti itu? Jadi kepada Ya, guru kita bilangnya gimana? Kalau guru juga ngajar aja udah sibuk. Ya, makasih. ya. Terima kasih Ibu Dokter Arma. Saya banyak belajar dari beliau ini. Yang setiap kesempatan Zoom selalu ada. Luar biasa. Udah sekolah 3 kali, kok saya jadi harus sekolah lagi? Ya, baik Ibu. Pertanyaannya apa? Saya coba jawab dengan pengalaman saya. Terkhusus untuk yang priority, Bapak Ibu, jangan sampai orangnya mindsetnya adalah investasi. Karena dari awal, kalau kalau pemahamannya investasi ini salah besar, Bapak Ibu. Karena dari awal pasti, walaupun hanya quick plan, itu teman-teman pasti menyampaikan ada PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, yang mencakup 4 segmentasi tadi. Nah, dari sini Bapak Ibu bergeraknya. Bergerak berbicaranya maksudnya, bahwa PTBS bukan investasi, tetapi ada segmentasi yang diperjualbelikan dengan hukum dasar dari wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Itu satu. Yang kedua, untuk priority yang 1, 2, 3 gitu ya, yang notabene-nya dalam artian ini orang mau serius. Maka waktu itu saya pernah konsultasi ke Umi. Apalagi kalau orangnya sibuk, Teh Mipta silakan private. Bisa private, Bu. Kita yang datangin sampai kita private ke beliau. Sampai beliau benar-benar paham. Jangan ada, apalagi gini ya, ini kan orang priority sampai 5, kayak Bu Haji, kayak Bu Dokter. Itu berarti kan seriusnya lebih dari serius di bisnis ini. Maka memahaminya juga tidak bisa sekali atau cuma 2 kali, selewat doang, nggak bisa. Maka silakan, kalau teman-teman merasa butuh private untuk mendatangi beliau, silakan teman-teman private sampai orangnya ini paham. Paham secara utuh ya sistem PTB seperti apa. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah orangnya paham, follow the system. Bunda mungkin sebelum masuk ke dalam sistem masih bertanya-tanya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sistem, pasti Bunda akan sering ketemu komunitasnya, sering ngobrol sama Abi, sering ngobrol sama Umi. Akhirnya terbentuk. Beda sama orang yang tidak nyemplung ke sistem, Bun. Nah, di sini ada beberapa hal yang tadi Bunda bilang, gimana sih caranya ke profesional gitu ya. Karena beda-beda. Pendekatan terhadap orang di luaran sana itu macam-macam, Bun, caranya. Contoh, kayak ibu rumah tangga. Ini pasti titik obrolan kita untuk membangun building need-nya berbeda dengan pengusaha. Ada 2 hal yang notabene ditakuti oleh ibu rumah tangga. Satu, ditinggal suami karena meninggal. Kedua, ditinggal suami karena diambil orang. Nah, maka kalau kita pendekatannya ke ibu rumah tangga, jadikan orang itu, ibu itu, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Ibu didampingi Bapak sampai kapan? Maka mulailah berbisnis dari sebelum ibu membutuhkan. Beda lagi kita ngomongnya sama pengusaha. Biasanya pengusaha lebih compare. Saya udah usaha ini. Apa yang harus membuat saya ambil bisnis PTBS? Kan saya udah punya bisnis. Maka di-compare, Bu, biasanya. Di-compare kegiatannya. Contoh, dulu Miftah mengcompare, Bu. Saya di Tanah Abang luar biasa lelahnya. Saya cari karyawan. Belum mesin jahitnya. Bahannya saya cari. Sampai ke Bandung bolak-balik ya, karena di sana bahannya banyak. Terus saya cari karyawannya. Saya desain ya, belum lagi setiap sebulan sekali itu sebulan bisa 2 kali tren jilbab itu. Saya puter otak ngikutin trennya.
Belum lagi pemasaran, packing saya juga packing. Itu dibandingkan Bun, compare kalau pengusaha itu. Yang dilakukan saya menjadi pengusaha di PTBS itu apa? Kalau ringan, di bawah kapasitas saya sebagai pengusaha di Tanah Abang, ini lebih ringan, ini lebih murah, ini lebih mudah, pasti closing. Karena ribetnya luar biasa mengurus bisnis sendiri, Masya Allah. Sekarang orang butuh pupuk dari Bu Mega, kita tinggal telepon. Distributor, udah tinggal angkut, ya. Jadi udah nggak pusing. Nah itu compare. Kalau untuk pengusaha, itu tadi sebelumnya ada ibu rumah tangga. Kalau pelajar lagi, pendekatannya kemana? Kebanyakan pelajar ada titik jenuh bosan. Belajar secara teori, misalnya dapat teori kepemimpinan di kampus. Tapi realnya membina timnya gitu ya, menjadi seorang true leader seperti apa di bisnis PTBS itu real. Ada ilmunya dan langsung praktek. Jadi dalam artian setiap profesi, setiap latar belakang yang kita hadapi, ini memang pendekatannya beda. Jadi Bu Dr. Arma tetap semangat untuk masuk ke dalam sistem karena di situ kita bisa banyak belajar. Seperti ini Bu, saya cuma pengusaha Tanah Abang yang notabene saya ibu rumah tangga doang. Kalau saya tidak masuk sistem, mungkin saat ini juga pemahaman saya tentang PTBS tidak maksimal, bahkan belum tentu saya bisa menjadi pemateri pada malam hari ini. Jadi untuk Bu Arma, kalau untuk yang priority, orangnya awalnya nganggapnya ini investasi, jangan sampai salah. Kalau memungkinkan Ibu harus private, datangi Bu. Jangan sampai salah, karena orang yang sudah ambil priority 1, 2, bahkan sampai 5, itu benar-benar serius di bisnis ini. Dan itu menjadi poin penting agar orang yang mampu mendapatkan maksimal hasil di bisnis ini, seperti Ibu, ya harus mendapatkan orang-orang yang seperti Ibu lagi. Nah, untuk mendapatkan itu pasti harus dengan ilmu. Nah, maka follow the system, masuk, ikuti, dan samina watona, Ibu pasti bisa. Itu aja Bu Arba, Bu Dokter Arma. Ya, boleh nanya lagi nggak? Boleh. Masih Ini panjang, ada Bu. profesor di bawah saya. Mm-mm. Terus dia banding-bandingkan karena dia tahu saya priority, dia bilang ke Umi, Elis katanya, waduh saya nggak bisa kayak Bu Arma, kata gitu. Tuh akhirnya dianya ini, udah saya bujuk-bujuk, ayo Pak kita latihan itu Pak, uji nyali ilmu komunikasi, malah makin takut lagi. Iya, saya kirim online-online apa-apa, diem aja. Nah, saya memang mau niat itu tadi privat, tapi belum sempet-sempet. Nah, bagaimana ya supaya dia berminat untuk privat? Ada satu kasus lagi tuh, asisten saya yang sini kita, yang sering saya ajak. Yang Ibu sering bawa. Ya, itu dia pinter digital, banyaklah keterampilannya. Memang dia udah dagang dari semester 2 online, dia ya udah ini ada 2 dagangannya. Dia kosmetik juga, jual kosmetik juga. Nah, jadi dia baru nonton-nonton saya aja. Seperti itu, nonton-nonton kita kali. Nah, bagaimana itu untuk meyakinkan anak muda tadi yang mahasiswa masih semester 4. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Ini mahasiswa tetap harus disentuh why-nya. Kenapa dia harus memilih bisnis PTBS? Jadi kalau eh, building need-nya masih samar-samar gitu ya, itu dalam artian gini, Ibu perhatikan, orang atau tim SSW yang mengejar gitu ya, mengejar banget goalnya di PTBS adalah orang-orang yang merasa kebutuhannya itu terjawab oleh PTBS.
Tapi kalau dia merasa kebutuhannya tidak ada di PTBS, nggak akan ngejar, Bu. Kalaupun di misalnya keluarga kita ya hanya sekedar ada rasa nggak enak aja kalau nggak masuk, karena kan aku keluarganya Temita misalnya. Tetapi kalau need-nya, kebutuhannya benar-benar kesentuh, solusi diri saya ada di PTBS, maka akan ngejar. Saya jujur, Bu, 3 tahun yang lalu masuk PTBS itu karena saya melihat penurunan secara signifikan ya. Penghasilan di Tanah Abang itu makin menurun. Walaupun nggak separah sekarang. Tapi dulu sudah ada apa ya, kategori ini sepertinya bisnis arahnya kemana ya gitu. Sepertinya penurunannya terus berlanjut. Karena mungkin ada TikTok dan lain sebagainya. Nah dari situ saya memprediksi sendiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan anak-anak saya tidak mungkin bisa terpenuhi kalau saya tidak secepatnya masuk di PTBS. Nah, waktu itu, Bu, ada COVID, PPKM dong. Jadi, saya tidak bisa berjualan. Saat itu si kakak anak saya yang pertama pengen banget masuk pesantren, Ibu. Saat COVID itu. Wasilah PTBS datang. Saya merasa PTBS ini adalah solusi terbaik yang bisa saya kejar. Dan memang alhamdulillah saat apa sudah diinterview, anak saya lolos, butuh 20 juta. Butuh 20 juta untuk masuk ke pesantren. Nah itu, saya awal masuk ke PTBS itu gitu. Nah, karena saya melihat Tanah Abang sudah tidak maksimal seperti dulu, ini ada wasilah baru masuk, saya merasa solusinya ada di PTBS. Solusi saya untuk menyekolahkan anak yang saat itu minta pesantren, apalagi sedang PPKM, di Tanah Abang lagi nggak bisa berjualan, sudah mendesak dan saya tahu kebutuhan saya bisa apa dijawab oleh PTBS, kebutuhan saya ada di PTBS, maka saya akan kejar. Maka Ibu lihat orang-orang di SSW sekarang yang tetap bertahan adalah orang-orang yang punya komitmen untuk tetap menjawab kebutuhannya ada di PTBS. Maka kalau misalnya siapa tadi, Nikita ya, Nikita merasa masih santai, dia juga udah berjualan. Nah, Nikita ini belum dapat why-nya. Gitu. Jadi ibu harus menggali why-nya. Kalau merasa kebutuhannya bisa terpenuhi dengan PTBS, dia pasti ada greget, Bu. Tapi ini kadang-kadang memang butuh proses. Ya, ada yang memang dia butuh informasi lebih dalam dulu, baru akhirnya mau aktif, ada. Ada yang sudah tegere-gere sama saya depan waktu, akhirnya saya apa namanya nggak ada waktu, nggak ada bisnis lain nih, cuma PTBS doang yang bisa. Udah kepepet. Nah, itu saya dulu. Jadi tergantung. Jadi why-nya kenapa harus mengejar bisnis ini itu harus dapat. Ya, Bu Haji Arma apa namanya bisa lebih dalam lagi deketin kitanya. Jadi memang ada yang pemahamannya sekali, 2 kali, Bu. Ada yang sebulan baru ngeh. Ada yang, tapi itu juga terjadi ya di co-founder kita punya mitra, udah peraihan 3 mobilio baru timnya mau bergerak. Saya lihat jadi ya tidak ada yang instan, Bu Dokter. Bu Dokter tidak ada yang instan. Selama Ibu tahu apa namanya why-nya harus ada, maka tim Ibu juga bakal mengejar PTBS. Itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Miftah. Gimana Bu Dokter udah paham dengan penjelasan dari Ibu Miftah? Alhamdulillah. Biar yang lain dulu. Kalau buat pertanyaan sih banyak saya. Makasih. Nanti Iya, kalau nggak ada yang bertanya baik. lagi.
Ya, ya Baik, lanjut terima Bu Min. kasih Bu Dokter. Ya, mungkin mungkin ada kan Bu Mega, izin kalau bertanya Bu Mega. oh ya silakan Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Syaroni SSW 28. Oh ya, silakan Bapak Saroni. Baik, terima kasih Bu Mega, terima kasih MP present kita pada malam hari ini, Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Setelah saya mengikuti BDP malam ini dari awal sampai saat ini luar biasa sekali. Banyak sekali hal yang saya dapatkan, terutama ilmu dari MP presenter kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, Teh Miftahul Jannah. Kalau boleh saya sedikit ulas dari awal yang saya tangkap ya. Sebelum bertanya, bahwasanya tadi disampaikan tugas kita di PTBIS ini ada 3, recruiting, selling, dan building team. Tentunya 3 hal ini adalah pekerjaan yang harus atau pekerjaan yang dilakukan dan harus memiliki ilmu bagaimana cara recruit, bagaimana cara selling, dan bagaimana cara building team. Artinya tiga-tiganya ini perlu ilmu. Walaupun barangkali kita punya background yang berbeda-beda atau barangkali sudah expert di bidangnya pada masa lalu, tapi ketika kita masuk pada bisnis ini, tentu ini adalah dunia yang baru. Artinya kita mesti belajar. Kita harus belajar lagi dari nol karena ini bisnis baru bagi kita. Bagaimana cara recruiting, bagaimana cara selling, dan bagaimana cara building team. Nah, untuk itulah cara belajar itu yang pertama diberikan jalan yaitu kita diberitahu tentang 3 prinsip dasar follow the system yang tadi disampaikan tentang edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Ini 3 prinsip dasar follow the system. 3 prinsip dasar ini adalah pada hakikatnya untuk menjadi good team player. Ada 5 aspek yang dijelaskan tadi tentang 5 good team player. Yang pertama group mentoring team, one way sponsor atau spillover, kemudian 3-way call, kemudian home meeting atau home sharing, dan komitmen dan konsisten di pertemuan. Saya sangat tertarik dengan 2 poin terakhir yaitu tentang good team player khususnya dalam hal home meeting atau home sharing dan komitmen dan konsisten di pertemuan. Saya pikir kalau setiap mitra atau setiap tim di SSW ini komitmen dan konsisten untuk mengikuti home meeting yang diadakan atau home sharing yang diadakan di grup binaan masing-masing dan komitmen dan konsisten di pertemuan yang tadi disampaikan minimal 2 kali home meeting dalam seminggu, satu kali minimal ya untuk seminar, kemudian 1 kali untuk training dan 1 kali untuk konsultasi. Kalau dua poin terakhir ini konsisten diikuti oleh setiap mitra SSW, saya yakinlah untuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk recruiting, selling, dan building team akan kita dapatkan. Tapi masalahnya Bu Miftah, ternyata untuk mengajak orang, khususnya tim kita ya, untuk home meeting atau home sharing yang diadakan di grup binaan masing-masing, kemudian untuk mengajak ke pertemuan, minimal pertemuan seminggu, itu ternyata hal yang perlu effort besar ya, atau dengan kata lain
tidak mudah gitu ya. Kalau nggak dibilang sulit ya tidak mudah gitu. Nah, pertanyaan saya untuk Bu Miftah, berdasarkan pengalaman Bu Miftah yang jam terbangnya udah jauh di atas saya minta pencerahan tentang bagaimana eh, tip-tip untuk membangunkan kesadaran tim khususnya agar mereka bisa konsisten dan merasa perlu gitu untuk ikut home meeting atau home sharing dan untuk ikut seminar minimal dalam 1 minggu sekali. Kalau untuk orang-orang atau tim yang kita sudah tahu mereka misalkan katakanlah seperti PNS gitu yang waktunya sudah dikunci gitu ya, di hari biasa itu tidak bisa kecuali hari Sabtu dan Minggu, mungkin kita maklum. Tapi kadang-kadang kita melihat ada tim kita yang mereka notabene itu bisa sebetulnya, tapi mereka nggak bisa ikut, baik ikut home sharing atau seminar dalam seminggu sekalipun tidak bisa, tidak muncul-muncul, tidak bisa hadir. Begitu Bu Fitah. Jadi tip bagaimana untuk membangun semangat kepada tim kita itu agar bisa ikut home sharing, home meeting atau pertemuan seminar. Terima kasih Bu Miftah, itu saja dulu. Ya, terima kasih Pak Saroni. Saya doakan mudah-mudahan Bapak secepatnya mendapat peraihan. Amin. Karena Amin. ini saya lihat SSW 28 ini vokalnya ada di Bapak. Ya, setiap Amin. Zoom, terus hadir ke pertemuannya juga sepertinya sudah tidak cakep banget nih kalau untuk jadi pemateri. Ya, mudah-mudahan Allah cepat grow up. Amin. Allah kan Bapak untuk grow up timnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Fokus kasih ke Bu Miftah. ya, fokus ke untuk poin yang terakhir ya, keempat sama kelima. Ini Iya betul. home meeting, home sharing, dan juga komitmen dan konsisten. Kalau setiap orang di tim kita melakukan dua hal terakhir ini, maka insya Allah akan cepat banget. Betul, Bapak. Betul banget. Tapi, Tamifta, geningan sulit di lapangannya mah. Orang untuk nurut ke kita nih. Kata leader, you home sharing, you home meeting. You komitmen, you konsisten. Geningan yang nurutnya eteta bae, eteta kene. Begitu? Mohon. Mohon Iya, teh. begitu kan intinya? Mohon. Itu sama, Bapak. Hampir saya perhatikan di setiap tim, itu bekerjanya hanya dengan orang itu saja, yang nurut itu saja, yang teachable itu saja. Ya, makanya kenapa? Coba, yang sukses sama yang tidak sukses, itu bedanya di mana? Ya di dua hal tersebut. Kalau mau orangnya bakalan bisa grow up cepat. Tapi susah, terus gimana Tamipta tipsnya? Pak, di bisnis ini butuh 3 hal yang tidak boleh berhenti. Yang pertama ketulusan untuk membina tim, yang kedua kegigihan, yang ketiga kreativitas. Kalau untuk orang-orang yang mohon maaf sudah sepuh gitu ya, tidak maksimal untuk nangkep, udah masuk misalnya susah teh kok keluar lagi ilmunya saya nggak dapat, itu berarti butuh apa? Butuh ketulusan Pak, ketulusan untuk mengulang-ulang. Ketulusan untuk terus memberikan semangat. Ketulusan untuk terus menjadikan suri tauladan. Tempifta, ini kita aja home sharing kadang orangnya mau datang, kadang enggak. Home meeting orangnya mau datang, mau enggak. Bapak fokus ke yang mau. Saya kemarin home meeting, yang datang cuma 2 orang. Orangnya 2 itu sama aja Pak teh. Firman 3, sama saya 4 coba. Oh, meetingnya orang-orangnya itu aja. Iya, gimana Pak? Home meeting orangnya itu aja. Iya betul kan, home meeting orangnya itu saja. Home sharing emang ada orang baru, tapi tetap aja yang datang itu lagi. Dilihat dari home meeting, ini kan udah jadi tim. Ya betul, kita butuh ketulusan, kita butuh kegigihan, kita butuh kreativitas. Maka Bapak, jangan fokus terhadap yang tidak mau, yang diolah itu yang mau Pak. Maka kemarin saya garap yang benar-benar datang ke pertemuan.
yang emang mau siap sama-sama babak belur di lapangan ibaratnya gitu. Ya sudah, karena kita juga tidak gini, Pak, sebenarnya bisnis ini butuh banyak orang banget nggak sih? Butuh banyak. Sedikit, tapi orangnya mau teachable, jalan. Tapi banyak, dikeroyok, cuma tim hore doang, repot, Bapak. Maka balik lagi. Benar, kita nggak boleh milih-milih ya. Tim untuk kita pintarkan semua tim. Tapi kan kenyataannya home meeting yang datang eta deui. Berarti memang yang mau serius eta orangnya. Ya sudah, kalau pakai pengalaman saya, memang darah baru kita butuh. Ya, darah baru kita butuh. Orang baru kita memang butuh. Butuh untuk memperbanyak leader di bawah kita. Tetapi Bapak, dalam hal home meeting yang orangnya itu lagi, itu sudah memperlihatkan komitmen dan konsistennya di tim kita. Maka jangan sia-siakan orang ini. Abis-abisan Pak dukung orang yang mau home meeting terus-terusan sama kita. Berarti visinya sama nggak? Sama. Punya goal sama nggak? Sama. Dan kita akan dijadikan yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa dengan orang yang sama. Maka beruntung kalau sudah ada tim yang punya komitmen dan konsisten. Tadi ya beruntung. Gitu berarti orangnya dia. Kalau saya fokus ke orang yang mau, saya sampai dapetin cintanya, Pak. Saya sampai dapetin cintanya. Dalam artian udah sering gini. Kita kan merasa nasib seperjuangan kalau apa? Kalau makin sering ada permasalahan, kita lampaui secara bersama-sama. Bener nggak? Makin deket, makin akrab. Bahkan, tim saya belum ngomong apa, saya udah tahu isi pikirannya apa. Sampai di situ. Yeah. Jadi, udah positif aja ke leader. Tim saya itu ada yang sudah mau bagaimanapun Temipta, saya udah positif aja ke Temipta. Gitu. Jadi, Pak Syaroni, jangan kecil hati sama tim yang etade. Karena itu berarti sudah ada tim Bapak yang punya komitmen dan konsisten. Itu yang kita butuhkan, itu Pak orang itu. Ya. Kalau saya tipsnya bagaimana? Ikat dengan cinta. Jangan sampai yang udah tadinya komitmen dan konsisten, karena ada permasalahan sedikit atau apa, itu jadi renggang atau sudah tidak seperti dulu lagi. Nggak bahaya, Teh. Ya? Nggak bahaya kalau diikat dengan cinta, kan timnya cewek-cewek. Iya kan maksudnya cintanya dalam apa sih? Ayo harus berpikir positif, cintanya dalam apa? Cinta dalam kebersamaan, mencintai mitra karena Allah, itu kan bisa. Ya dalam artian, apa yang menjadi goalnya, kita sama-sama perjuangkan. Apa yang dia tidak bisa, kita berusaha menjadi orang yang mampu melayani sehingga dia menjadi bisa. Misal gini, misal ya Pak, diikat dengan cinta bagaimana? Ada sesuatu yang dia tertarik dengan kita dan nggak bisa bilang enggak. Misal, karena apa? Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Problem solvingnya ada di kita sebagai leadernya. Itu butuh ketulusan, kegigihan untuk itu. Misal Pak, ada tim yang kerepotan untuk membayar seminar di angka 30.000 misalnya. Maka problem solving-nya kita sebagai leader tahu kekurangan atau ketidakmampuan dia, maka apa yang harus kita lakukan untuk dia? Ketika itu kita lampaui masalahnya dan itu menjadi solusi buat dia, dia akan mampu ngikutin maunya kita. Ya hukum kepemimpinan. Yeah. Kalau Anda mau dan mampu ya melakukan apa yang mereka inginkan, maka mereka juga pasti mau melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi, Temifta tipsnya apa? Kalau Temifta itu, Pak, chemistry-nya terus dibangun.
Saya nggak pernah peduli mau berapapun orang yang datang home meeting ke rumah saya, nggak jadi masalah, Pak. Yang ada, saya fokus ke yang ada. Kalau yang ada mau ngikutin, udah bismillah. Jadi jangan melulu kita fokus ke yang nggak mau. Nah ini repot. Kadang-kadang gini ya, kita mengundang 10 orang, yang datang cuma 2. Bapak pasti mikirinnya yang 8. Ya kita pikirnya yang 2, Pak. Ini orang udah komit sama kita. Orang udah konsisten sama tim kita. Mau capek bareng, mau berjuang bareng. Ya ini yang 8 orang boleh dipikirin, tapi maksudnya bukan prioritas. Karena kita melihat dari vital sign yang datang ke seminar. Itu untuk ini ya, untuk komitmen dan konsistennya. Jadi kalau kebanyakan gini, dulu saya juga begitu, Pak. Umi, saya mengundang 15 orang, yang datang cuma 3. Nah, Teh Miftah ini udah seminar, Teh Miftah fokusin ke yang 3 itu. Bagaimana mereka? Ini kadang kita ngejelimetnya, udah 15 yang datangnya cuma 3. Aduh, yang 12. Itu yang di otak kepala kita yang 12. Padahal yang mau menampung ilmu, yang mau ngikutin kita, teachable kepada kita, yang mau bener-bener ngikutin apa arahan leader, itu yang datang. Jadi kalau Teh Miftah ditanya tipsnya, maka saya beri ketulusan, kegigihan, dan juga berusaha untuk kreativitas, bangun mereka yang mau komitmen bersama saya. Terus yang akhirnya gimana? Ya tetap Pak di follow up. Tapi kan kita punya skala prioritas buat tim. Jadi alhamdulillah sekarang sudah legowo gitu ya. Ini tim, tadi ya udah legowo, berarti alhamdulillah ada yang komitmen, ada yang konsisten di tim kita, itu ya itu yang kita maksimalkan. Ya, Pak Syaroni ini sih sudah mumpuni ya. Secara ilmu tinggal dipraktekkan, tinggal tim. Jadi butuh kegigihan, Pak. Kalau kita Kegigihan gampang ya. nyerah, Butuh kalau kita gampang ketulusan, nyerah, kegigihan. Ya, bagaimana tim di bawah kita? ya. Ulah pundungan jadi leader mah tuh, jangan baper. Jadi ya sudah, dijalankan yang mau bersama-sama menjalankan kita. Darah baru butuh-butuh, tidak jadi masalah. Kita Tetapi jangan sampai yang sudah mau pasang badan untuk kita sama-sama berjuang di lapangan itu memudar ya Pak. minta pundeng teh, minta pundung. Ini kan Jangan pundung. Maksudnya udah manfaatnya, terus aja ya, berkelanjutan. manfaatnya kan tim-tim juga pasti dengar apa yang telah disampaikan oleh Teteh, jadi biar lebih mendapat pencerahan. Terima kasih Teh. Jadi tipsnya 3 Ya, itu ya, ketulusan, ya. Terus kegigihan, dan Pak Saroni ini ada lagi gini. Kalau mau membahas sesuatu, kalau kita belum kuat, boleh libatkan leader atas, tapi sebelumnya prolog. Kalau leader atas Bapak lagi nggak bisa, loncat ke Abi Umi. Misal ya Pak, misal gini. Bapak boleh ambil kesimpulannya sendiri. Dulu saya bergabung di PT BES, 6 bulan pertama, Bu Haji mama saya nggak dukung sama sekali. Beliau bilang gini, Teteh ngapain sih bulak-balik ke seminar, kan Teteh make duit. Bukannya dileken di Tanah Abang teh apa-apa gitu. Karena beliau apa? Belum masuk sistem. Nah, sedikit demi sedikit, akhirnya saya apa namanya, bukan negosiasi ya, ngobrol dari hati ke hati ke mama. Ya ini adalah salah satu bisnis yang notabene-nya saya tidak dapatkan di Tanah Abang. Baru kali ini ada bisnis yang bisa membantu orang lain, tapi kita juga bisa sukses di dalamnya. Bisa berbisnis sambil berdakwah. Deket. Akhirnya ibu saya, Bu Haji ini masuk sistem. Apa selanjutnya, Pak? Girohnya beda, Pak. Lanjut di sistem itu, kita bisa, omongan kita sama Abi dan Umi itu kadang sama kan? Nah, di situ. Jadi omongan kita dengan Abi dan Umi didengarkan langsung oleh orang-orang kita. Nah, ini. Jadi libatkan leader, balik lagi tadi edifikasi, dan dilibatkan sehingga tim kita itu jadi lebih percaya ke kita. Ya.
Kalau ada sesuatu yang kita belum bisa handle sendiri, makanya disinilah pentingnya follow the system sehingga orang-orangnya mampu apa menjadikan yang diedifikasi ya. Jadi lebih apa sih respect, lebih respect. Itu baliknya kan ke kita-kita juga. Maka enaknya kalau tim kita masuk ke dalam sistem itu. Ya mudah-mudahan Bapak terus bertumbuh timnya, Amin. makin banyak yang komitmen, makin Amin, banyak amin. yang konsisten ya, Amin. mudah-mudahan. Ya, Amin. Bismillah Pak Syaroni. Ya, terima kasih Bapak Saroni. Udah dijawab pertanyaannya sama pemateri kita Ibu Miftah. Terus ini mengingat jam sudah menuju jam 10 malam ya. Kita cukupkan dulu untuk pertanyaan. Mungkin dilanjut nanti bisa apa di seminar atau di NBT atau di pertemuan bersama founder dan co-founder atau dengan PIC masing-masing bisa sharing atau langsung bertanya tentang follow the system ini. Baik, terima kasih atas partisipasi Ibu Dokter, Bapak Sahroni. Ya, ini juga ada chat sebenarnya di dalam. Insya Allah mungkin lain waktu akan bisa di apa disampaikan kembali. Karena mengingat mungkin temanya juga sangat menarik dan antusias sama dari apa sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun waktu yang menghukum kita juga pengennya lanjut ya Kak Miftah ya, tapi sudah ini sudah larut malam. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk selanjutnya Bu Miftah mungkin bisa kita minta untuk closing statement-nya Bu Miftah. Baik, sahabat SSW 30, SSW 30, SSW dimanapun berada, sebagai mitra PTBES, khususnya mitra SSW, kita memang sudah layaknya untuk masuk ke dalam sistem. Karena kenapa? Hampir tidak ada yang bisa kita katakan orang sukses ketika dia tidak masuk ke dalam sistem. Karena setiap perusahaan, setiap usaha, setiap bisnis itu pasti ada ilmunya. Dan ilmunya baru bisa Anda dapatkan ketika Anda mengikuti sistem yang ada. Itu saja Bu Mega. Semoga SSW terus bertumbuh, terus grow up, dan juga tim-timnya Allah gerakan hatinya untuk dimudahkan, dicondongkan untuk masuk ke dalam sistem sehingga makin banyak yang tim leader di bawahnya grow up. Semangat, itu saja Bu Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Miftah.